Pasti semua teman-teman yang ada di rumah semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Siap dong. Meskipun teman-teman ada di rumah tapi kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji nama Tuhan. Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang besar. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tepuk tangannya di atas kepala ya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Angkat tangannya teman-teman. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap kita lompat buat Tuhan ya. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ya, semuanya tepuk tangan di atas kepala. Katakan sama-sama ya, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita hitung sama-sama ya. Kita lompat sama-sama. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke teman-teman, kita mau lanjut memuji Tuhan. Kita mulaikan satu pujian. My God is greater than my gift. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada kata-kata. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my soul. Your love Your love is the only one I need, is the
Teman-teman, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita sama-sama mau mencari wajah Tuhan lebih lagi. Kita mau dengarkan isi hati Tuhan buat kita semua pada hari ini. Kita mau sama-sama katakan sama Tuhan, Tuhan, kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar. Mungkin kami punya masalah, Tuhan, masalah kami gak seberapa, karena kami punya Tuhan yang besar,
bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami sudah bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan Tuhan, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan dapat kami terapkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan yang sertai Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar Tuhan. Dan nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya semuanya? Kak Novi berdoa kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan terjaga staminanya. Oke? Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang tahu tema firman Tuhan dalam minggu ini? Tema firman Tuhannya adalah God loves worshipers. Artinya adalah Tuhan mencintai penyembah-penyembahnya. Nah, adik-adik, siapa di sini di antara adik-adik semua suka bermain alat musik? Seperti contohnya bermain gitar, drum, bahkan piano. Atau siapa di sini yang suka menyanyi? Kalau Kak Novi suka sekali bermain gitar sambil menyembah Tuhan, sambil bernyanyi. Siapa di sini adik-adik yang sama dengan Kak Novi suka bermain gitar? Ayo. Nah, adik-adik, ini semua ketika kita bisa bermain musik, bernyanyi, memainkan piano, itu semua adalah sebuah tindakan yang kita lakukan untuk menyembah Tuhan. Tapi ada pertanyaan nih yang tanya sama Kak Novi begini, Kak Novi, bagaimana kalau tidak bisa menyembah Tuhan dengan cara bermain alat musik? Terus suaraku juga jelek, Kak Novi, gak merdu suaranya. Nah, gimana dong caranya aku bisa menyembah Tuhan kalau aku nggak bisa bermain musik dan bernyanyi dengan suara yang merdu? Nah, adik-adik mau tahu jawabannya? Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan sama-sama. Fokus ya adik-adik. Nih adik-adik, mungkin kita nggak punya suara yang merdu, kita nggak punya talenta untuk bermain musik ya adik-adik. Tapi adik-adik, worship itu atau penyembahan itu bukan hanya ketika kita bisa memainkan alat musik atau ketika kita bernyanyi buat Tuhan. Menyembah itu bukan hanya seperti itu adik-adik, tapi menyembah Tuhan itu adalah sebuah sikap hati. Seperti gambar yang Kak Novi akan lihatkan yang satu ini. Tuh adik-adik lihat gambarnya ya. Nah, gambar ini adalah apa? Gambar tangan dan hati. Worship is showing our love to Jesus. Penyembahan adalah menunjukkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Dan itu kita lakukan every day, setiap hari. Karena worship itu adalah sikap hati yang mau menyenangkan hati Tuhan, yang mau mencintai Tuhan, menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Seperti ayat yang satu ini, kita baca sama-sama ya adik-adik, di dalam Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ketika Tuhan bilang Tuhan cinta sama penyembah-penyembah Tuhan, artinya Tuhan mau melihat sikap hati kita yang mau mengasihi dan menyenangkan hatinya. Untuk itu, yuk adik-adik, kita mau tunjukin rasa sayang kita, cinta kita sama Tuhan Yesus. Bukan cuma lewat musik, bukan cuma lewat suara kita yang merdu pada saat kita nyanyi, bukan. Tapi dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi, dan kekuatan kita. Ada dua cara yang kita bisa lakukan untuk menyembah Tuhan adik-adik. Cara yang pertama adalah dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu
gitu ya adik-adik. Dengan apa? Dengan apapun yang bisa kita lakukan, kita bisa menyembah Tuhan dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita doing the best, gak sambil mengeluh, gak sambil bete, gak sambil bersungut-sungut, gak sambil menunda-nunda, gak sambil menggerutu, tetapi kita benar-benar doing the best. Waktu adik-adik belajar, adik-adik doing the best. Waktu adik-adik bantuin mama papa masak, waktu mama masak doing the best. Waktu adik-adik bantuin papa cuci motor, cuci mobil, doing the best. Waktu adik-adik mungkin lagi kerjain homework, meskipun lagi sekolah online lagi, doing the best. Apapun yang kita lakukan, adik-adik belajar untuk melakukan yang terbaik, karena itu adalah sikap hati yang menyembah kepada Tuhan ya. Nah adik-adik, ada satu cerita yang sangat menarik di dalam Alkitab, yaitu cerita Daud. Daud ini adalah raja yang sangat terkenal adik-adik. Daud itu bisa mengalahkan raksasa yang besar, badannya besar sekali. Siapakah dia? Goliat, betul. Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi bukan cuman itu, Daud juga selalu memenangkan peperangan atau pertempuran di mana-mana. Dia suatu kali ya adik-adik, tabut Tuhan saat itu dicuri oleh musuh. Nah ini gambarnya adik-adik bisa lihat ya. Nah itu tabut Tuhan itu begitu sangat berharga adik-adik pada zaman itu bagi bangsa Israel. Karena tabut Tuhan itu adalah sebuah simbol atau lambang adanya Tuhan, kehadiran Tuhan adik-adik pada zaman itu. Nah tapi saat itu adik-adik, ketika ada musuh adik-adik ya, yang saat itu ingin mencuri tabut Tuhan, Raja Daud berhasil membawa pulang kembali tabut Tuhan itu ke kotanya. Dan saat Raja Daud berhasil mengambil tabut Tuhan, semua rakyat sangat senang, sangat happy, sangat gembira sekali. Mereka sambil menyanyi, menari di jalan-jalan, mereka bersorak-sorak. Dan Daud meskipun ia adalah seorang raja, tapi dia juga ikut menari-nari dengan banyak orang di sana. Dia nggak malu, dia juga happy, dia mengekspresikan rasa syukurnya kepada Tuhan dan bersama orang-orang rakyat yang ada di sana. Bersyukur karena Tuhan sudah menolong Raja Daud dan memberkati mereka semua bersama rakyat itu. Adik-adik, istri Daud dari atas lihat. Tuh adik-adik lihat ya, si Raja Daud lagi ngapain sih? Kok Raja Daud menari-nari di jalanan? Ya, dan istri Raja Daud saat itu menegur Daud. Ya, dan Daud bilang apa? Tahu nggak adik-adik apa yang Daud katakan? Aku sedang merayakan pertolongan Tuhan. Aku sedang merayakan kebaikan Tuhan. Waktu si istrinya bilang, kamu ngapain sih? Nari-nari kayak orang gila, ya kan? Nah, Daud berkata, aku sedang menyembah Tuhan. Aku sedang memuji Tuhan. Aku sedang merayakan kebaikan Tuhan. Daud sangat tahu kalau Tuhan senang sekali melihat Daud melakukan itu buat Tuhan. Ya adik-adik, jadi dari cerita ini kita bisa belajar adik-adik bahwa Tuhan sangat mencintai, Tuhan sangat senang, Dia happy kalau kita punya sikap hati yang mau menyembah Dia, yang diwujudkan dari apa yang kita bisa lakukan. Dan yang kedua adik-adik, apa sih, dengan cara apa sih kita bisa menyembah Tuhan? Kita bisa menyembah Tuhan dengan cara apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan, memberi sesuatu yang kita bisa beri. Kalau yang pertama tadi, kita bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan. Kalau yang kedua, apa yang bisa kita berikan adik-adik ya. Adik-adik ingat nggak? Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang seorang janda. Seorang janda yang miskin ini, dia nggak punya uang adik-adik, tetapi dia bisa memberikan satu contoh dan teladan yang sangat luar biasa. Kenapa adik-adik? Karena si janda ini
meski dia miskin, tapi dia bisa memberikan seluruhnya, uang, harta yang dia punya, semuanya nggak tersisa. Si janda ini mau berikan buat Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, adik-adik, kita belajar apa dari cerita si janda ini? Bukan soal jumlah, bukan soal kuantitas sedikit atau banyak, tetapi soal hati. Seberapa kita punya kecintaan, seberapa besar kita cinta, seberapa rindu kita mau kasih yang terbaik, memberikan sesuatu buat Tuhan. Gak penting berapa harganya, gak penting seberapa mahal, gak penting adik-adik, tapi yang Tuhan mau lihat hati kita, ketulusan hati kita, dan cinta yang kita punya untuk melakukan sesuatu, ya. Melakukan semua yang kita lakukan, memberikan semua yang kita bisa berikan dengan rasa cinta kepada Tuhan. Itu adalah worship, itu adalah penyembahan. So, hari ini kita bisa menyembah Tuhan dengan berbagai cara. Cara yang berbeda-beda, yang penting kita tunjukin kalau Tuhanlah yang terpenting, Tuhanlah yang paling berharga dalam hidup kita dan yang sangat kita kasihi. Adik-adik, siap untuk menjadi penyembah Tuhan mulai hari ini dengan memberikan apa yang kita bisa berikan dan melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan rasa cinta kepada Tuhan, dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Novi percaya bahwa hari ini adik-adik meskipun lagi di rumah aja, gak bisa kemana-mana, tetapi kita mau belajar untuk terus menjadi penyembah Tuhan yang terbaik. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ulangi ya adik-adik ya. Yuk sekarang kita mau baca ayat hafalan kita bersama-sama di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke adik-adik, yuk adik-adik kita sekarang siapkan hati kita, siapkan untuk berdoa menghadap kepada Tuhan dengan sikap yang manis, duduk yang manis ya adik-adik ya. Meskipun ibadahnya hanya di rumah saja, tetapi adik-adik harus belajar menghormati Tuhan ya, belajar dengan sikap yang manis, sopan, dengan siap untuk menghadap kepada Tuhan. Oke, yuk kita mau tutup mata kita mau berdoa, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sangat bersyukur karena kami bisa belajar untuk menjadi penyembah yang sejati. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin masih kurang untuk menyembah Tuhan dengan sikap hati kami yang doing the best dan cinta sama Tuhan. Tapi hari ini kami sudah mendengar kebenaran dan kami mau belajar untuk mempraktekannya dalam hidup kami. Kami mau melakukan yang terbaik sebisa yang kami lakukan untuk Tuhan, dan kami juga mau memberikan apapun yang bisa kami berikan untuk Tuhan dengan motivasi hati yang cinta sama Tuhan, dan kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur
jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang sejati. Inilah hidup kami dan hati kami mau persembahkan untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat menyembah Tuhan Yesus setiap hari. Stay safe and stay healthy. God bless you.